Perkenalkan, nama saya Setia Dia Inisi NPM 235.020. Di sini saya sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Nova Putri Ayu Diana dengan NPM 2300021. Saya sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Indah Cynthia Maharani dengan NPM 235000015. Saya di sini sebagai siswa. Perkenalkan, saya Margianti Nurasana, NPM 235.028. Saya sebagai siswa. Nama saya Juliana Miskiawati, NPM 2350014. Ih, kok kamu main game terus sih? Kamu kok nggak belajar? Kan hari ini ulangan. Iya lagi. Kok iya lagi? Harusnya kamu belajar dong. Sebentar, aku masih malas. Ih, jangan kayak gitu. Ini 10 menit lagi udah mau mulai ulangan. Besok deh aku belajar. Ih, kan ulangannya sekarang. Kamu ini. Bisa nyontek lah. Ih, siapa lagi yang mau nyontekin kamu kalau kamu nggak mau berusaha Ya nanti aku nyontek di elu lah. Ya nggak mau, nanti aku kayak gini. Nanti. Dia kayak gini ya. Harusnya kamu juga belajar. Aku itu ada masalah di ini, jadi aku agak males gitu. Masalah apa? Kok kamu ya emang akhir-akhir ini kelihatan murung sih, tapi kamu melari dari masalahnya dengan main game, nggak fokus dulu ke sekolah. Harusnya belajar gitu. Iya, nggak tahu aku punya masalah. Aku nggak tahu, aku masih males banget. Rasanya masih bisa besok lah. Tapi kan hari ini ulangan. Iya, kamu harus belajar. Iya, nanti kalau nilai kamu jelek, nanti kamu remedial sendiri loh. Walaupun ulangan kan kita juga harus memaksimalin kerjaan kita. Kalau kamu sendiri punya masalah nggak selain kayak pola belajar kamu gitu? Kalau aku kan larinya ke game gitu. Kalau aku sebenarnya ada masalah sih, kan aku juga ikut organisasi di sini. Jadi waktu belajar aku tuh kurang fleksibel juga. Jadi makanya aku kayak ini nih buru-buru banget belajarnya juga. Sebenarnya buru-buru belajar itu juga nggak baik. Cuman adanya waktu ini, kalau aku pulang sekolah nih, biasanya kan aku pulangnya jam 7 karena organisasi. Terus aku tuh udah capek kayak gitu. Mau aku belajar pun aku nggak fokus kayak gitu. Jadi aku seringnya ke kalau mau ulangan baru aku belajar kayak gitu. Ya kita sama dong. Tapi ini tadi kamu nggak belajar, kamu masih ngegame terus. Iya lagi. Oh, jadi kan itu masalah aku ya di organisasi. Kalau kalian ada nggak sih masalah dalam belajar kayak gitu? Kalau aku tuh lebih ke gampang nervous gitu, aku gampang takut. Ini kan mau ujian nih, tanganku udah dingin semua kan. Iya, lagi dingin banget tangannya. Terus kalau kayak gini itu cara kamu nyelesain masalahnya gimana? Nggak tahu, nanti ya gini sampai akhir, sampai ujian berlanjut tuh tanganku masih gampang berkeringat gini. Aku makanya kayak bingung, pengen konsultasi gitu ke guru BK gimana cara ngatasin ini semua gitu. Oh iya, itu ide bagus deh. Kayaknya kita harus konsul. Kalau kamu ada masalah nggak sih? Ada, kalau saya sih dituntut orang tua saya harus nilainya bagus, tinggi gitu. Ih, susah Susah, itu. iya. Jadi kalau belajar kamu tuh kayak gimana? Tertekan gitu ya jadinya. Iya, saya harus disuruh orang tua saya belajar sampai larut malam, tapi kan malah nggak fokus ya. Iya, biasanya kan kalau malam tuh fleksibelnya 2 sampai 3 jam aja kayak gitu. Kalau terlalu larut istirahatnya juga kurang kayak gitu. Nanti malah kamunya ini sakit gitu, bikin kamu iya nggak fokus Iya. waktu guru nerangin juga. Mungkin kayak gitu kita perlu deh konsultasi ke guru BK-nya deh. Iya, boleh. Biar kita nih tahu jalan keluar masalah kita masing-masing kayak gitu. Iya. Nanti kita adain konsul
konseling kelompok kayak gitu ya, kita Iya. saling berbagi informasi dan Pengalaman. pengalaman kita sama kayak guru gitu. kita, iya. Iya. Siapa tahu Nanti ada ya. jalan keluarnya ya. Abis ini kita harus belajar dulu, kamu juga harus belajar. Iya. Yuk kita belajar dulu sebelum ulangan nih. Kamu belajar. Iya, iya, belajar. Oh iya, cepat sepatu dulu ya. Oh iya, silakan masuk. Silakan duduk. Oh iya, sini. Ya, boleh. Oke, ini kenapa nih kok tumben banget rame-rame kesini? Ada apa? Mau nyeritain ada masalah pribadi, Bu. Iya, Bu. Mau konsultasi. Mau konsultasi. Siapa aja yang mau konsultasi nih? Saya. Oh, semua. Boleh nanti kita akan konsultasi ya. Iya. Oke, saya mau dong perkenalan satu-satu dulu karena saya kan di sini baru ya. Jadi saya belum tahu nih mbak-mbaknya cantik ini siapa aja, dari kelas mana aja gitu. Boleh dari mbaknya siapa dulu namanya? Saya Margianti Rukasana, bisa dipanggil Kansa, Bu. Saya dari kelas 11 IPA. Sampingnya? Kalau saya Ega Sintia Maharani, Bu, biasanya dipanggil Ega. Aku juga dari 11 IPA. Depannya? Kalau saya Yuliana Miskiawati, biasanya dipanggil Yuli, dari kelas 11 IPA juga. Kalau saya Nova Putri Ayu Irviana dan dipanggil Nova dari kelas 11 IPA juga. Oh iya, kebetulan ini sekelas semua ya. Iya, Bu. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan mengadakan layanan konsultasi yang bertemakan seputar manajemen waktu dan teknik belajar menjelang akhir ujian semester. Nah, tujuan kita di sini adalah saling berbagi, mencari solusi bersama dan tentu saja saling mendukung. Jadi, kalian tidak sendiri untuk menghadapi ini. Iya, Bu. Oke, sekarang kita mulai ya. Siapa yang mau mulai duluan? Saya, Bu. Jujur saya akhir-akhir ini merasa tertekan banget. Orang tua saya berharap nilai saya harus bagus dan tinggi. Terus kadang saya belajar sampai malam, tapi malah nggak fokus. Terima kasih Mbak Nova sudah mengungkapkan itu. Jadi motivasi orang tua itu penting, dapat menunjang pembelajaran. Namun kalau menghadapi tekanan itu juga tidak baik gitu. Lalu Mbak Eka bagaimana? Kalau saya ya, Bu, saya itu sibuk di organisasi. Jadi saya itu kurang fokus dalam belajar kayak gitu. Terus saya kalau mau keluar dari organisasi juga, saya tuh nggak enak sama tanggung jawab saya yang ada di organisasi. Jadi saya bingung harus kayak gimana untuk untuk belajar kayak gitu, Bu. Oke, saya mengerti ada peran konflik di situ ya. Nah, kalau di organisasi kan biasanya tanggung jawabnya juga banyak, terus juga banyak tantangan juga, cara ngaturnya belajar juga susah gitu. Lalu bagaimana sama Mbak Kansa? Kalau saya sih biasanya jujur ya, Bu, aku sering nunda-nunda kayak jam belajar gitu biasanya. Kalau aku belajar biasanya cuma pas mepet ujian, jadi kayak susah memanajemen waktu gitu, Bu. Sebenarnya aku tahu kalau itu salah, tapi untuk saat ini belum bisa memanajemen waktu gitu, Bu. Oke Mbak Kansa, itu sangat bagus. Kamu sudah mulai menyadari itu dari awal. Jadi untuk menunda-nunda tugas atau pekerjaan itu adalah hal yang sangat harus ditinggalkan atau dikurang-kurangi gitu. Lalu bagaimana dengan Mbak Yuli?
Kalau dari saya sendiri, saya terlalu memikirkan nilai saya, Bu. Kadang saya sudah belajar terus, tapi kadang malah jadi nggak bisa tidur gitu. Saya takut kalau nilai saya tidak sesuai ekspektasi saya dan jadi ejekan nanti di kelas kalau nilai saya jelek. Oke, kalian semua di sini punya tantangan masing-masing. Menariknya, semua tantangan itu yang kalian hadapi itu semuanya berkesinambungan. Nah, ini tuh hubungannya dengan waktu dan tekanan. Mari kita lihat yang pertama tadi Mbak Nova ya. Tadi memiliki tekanan yang dari tekanan dari ekspresi luar. Terus yang kedua, Mbak Ega tadi terlalu banyak tanggung jawab. Yang ketiga, Mbak Kansa itu kurangnya dorongan dan kebiasaan menunda. Yang terakhir adalah Mbak Yuli, tekanan dari dalam diri sendiri. Nah, kalian merasa masalah ini mengganggu kesehatan mental kalian atau secara fisik atau secara emosional? Menurut kalian bagaimana perasaan kalian itu? Apa yang mengganjal gitu? Kalau dari saya sendiri, saya suka nervous gitu, Bu, kalau mendekati mau ujian. Kayak apa-apa gampang deg-degan, tangan saya gampang dingin gitu. Kalau saya sering gampang marah juga Bu di rumah, terus juga gampang sering emosi ke semua orang, ya gitu Bu. Kalau aku itu biasanya biar enggak, kalau Mbak Nova tadi kan marah gitu, kalau aku biasanya sering menunda karena kebanyakan main game gitu Bu. Jadi kalau biar nggak stres gitu, jadi nge-refresh otak biar nggak stres, main game gitu Bu. Kalau saya suka ngerasa bersalah terus Bu, seolah-olah semua yang aku lakuin di organisasi atau di sekolah itu ngerasa salah kayak gitu. Jadi saya tuh gak tahu mau nyelesain kayak gimana kalau dikit-dikit kayak ngerasa bersalah kayak gitu. Oke, dari kalian sudah menjelaskan kendala-kendala masing-masing ya. Apakah dari kalian juga sudah mendapatkan solusi masing-masing? Sudah Bu. Kalau saya belum. Kalau saya belum. Oke, terima kasih Mbak sudah menjawab. Nah itu Mbak Ega sama Mbak Kansa kan tadi sudah menjawab, sudah ya? Bisa dijelaskan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Boleh Bu. Kalau saya ya Bu, saya mau bikin jadwal untuk mingguan untuk ngerekap jadwal-jadwal apa aja yang ada seminggu dalam kegiatan di sekolah ini. Kayak misalnya supaya tahu kapan bisa fokus untuk belajar dan kapan bisa untuk berorganisasi. Biasanya kan kalau pulang sekolah itu kita ngadain rapat kayak gitu. Itu mungkin kalau ada waktu senggang aku bisa kayak cari-cari materi kalau ada PR kayak gitu. Kadang kan isi bobot dari rapat organisasi ada yang penting dan ada yang enggak. Mungkin yang enggak itu aku bisa misalnya ini rapatnya nggak terlalu penting, jadi aku bisa gunain untuk cari materi kayak gitu. Jadi dalam rapatku itu nanti aku nggak ada waktu yang terbuang-buang kayak gitu. Nanti aku mulai susun permingguanku kayak gitu Bu. Jadi aku udah merencanain ini dari lama, cuman belum berjalan kayak gitu. Kadang ada yang meleset dari apa yang aku harapin kayak gitu. Udah itu aja Bu. Kalau aku mungkin 1 minggu ke depan sama seperti Mbak Ega, itu bikin kayak jadwal diary gitu. Terus ya bisa mungkin memanajemen waktu lebih baik, ngurangi main game juga. Terus kalau biasanya kalau main game itu pas gabut gitu, mending aku buat ngerjain tugas gitu Bu. Terus kalau bosen ngerjain tugas mungkin jangan main HP, kayak kegiatan olahraga gitu. Mungkin kalau males belajar sendiri bisa juga ngerjain sama temen gitu, mungkin bisa nambah pengalaman buat aku sih Bu. Oke, itu sangat bagus sekali buat Mbak Ega sama Mbak Kansa. Usahanya itu caranya itu udah sangat bagus pokoknya. Nah, untuk usaha-usaha itu, cara-cara itu
dipertahankan lagi, terus dijalankan dengan baik juga ya. Lalu jangan jangan kendor dalam usaha-usaha itu untuk pokoknya jangan hanya dilakukan 1 minggu atau 2 minggu ke depan toh, namun kalau bisa dipertahankan gitu agar lebih lanjut lagi. Untuk Mbak Yuli sama Mbak Nova bagaimana? Dari saya tuh sebenarnya sudah ada Bu, saya kayak sudah mulai belajar gimana ya, realistis gitu loh Bu, kalau nilai itu nggak harus sempurna gitu, kayak nggak harus semuanya tuh bagus gitu. Kalau saya sih mungkin perlu ngobrol sama orang tua saya. Terus kan saya juga sudah berusaha dan butuh istirahat juga. Terus kemampuan anak kan juga berbeda-beda Bu. Udah gitu aja Bu. Oke, untuk Mbak Nova sama Mbak Yuli sendiri itu sudah bagus, cara penyelesaiannya masalah itu sudah bagus. Nah, gimana caranya Mbak Yuli itu lebih ditingkatin lagi? Itu bener banget, karena belajar itu nggak melulu tentang nilai yang tinggi atau nilai yang bagus, itu nggak melulu tentang nilai, tapi tentang usaha dan realistis. Jadi Mbak Yuli bisa mengembangkan beberapa kemampuan yang Mbak Yuli miliki selain di akademik gitu. Nah, untuk Mbak Nova sendiri itu juga sudah bagus. Nah, lebih baik itu diomongin sama keluarga. Nanti orang tua juga bisa menyarankan untuk Mbak Nova les, atau Mbak Nova belajar bersama teman-teman, atau bersamai Mbak Nova saat belajar. Jadi peran orang tua pun juga ada, jadi agar Mbak Nova lebih tenang dan lebih aman gitu. Oke, untuk semua ide-ide atau usaha-usaha yang kalian lakukan itu sangat-sangat saya apresiasi. Usaha yang akan kalian lakukan itu semoga itu bertahan dan bisa dibawa ke teman-teman yang lainnya atau menjadi contoh teman-teman lainnya. Saya cuma sedikit membantu tips, dan saya sangat mengapresiasi juga ada sedikit dari saya ya, mungkin kayak tips atau langkah-langkah biar kalian itu tidak mudah bosan, atau paling enggak memprioritaskan dulu di minggu-minggu pertama. Itu yang pertama itu adalah membuat prioritas utama. 1 minggu itu kalian benar-benar kalian fokuskan usaha kalian itu, laksanakan dulu dengan benar-benar apa yang kalian omongkan itu kalian lakukan juga di minggu pertama. Lalu gunakan to-do atau list harian. Jadi kayak apa yang kalian lakukan itu, kegiatan yang kalian lakukan itu ditulis. Jadi kalian bisa membagi waktu-waktu kalian dengan jelas dan berurutan gitu. Lalu beri istirahat yang cukup, memberi waktu istirahat yang cukup sekitar 2 jam, 3 jam untuk tidur, untuk makan, untuk istirahat, untuk main, itu boleh. Jadi nggak melulu tentang tadi organisasi, tentang rapat, tentang belajar yang terus-terusan, terus main game, terus takut sama orang tua atau menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap diri sendiri. Itu sangat perlu, tapi tidak menjadi prioritas utama atau tidak perlu menjadi hal yang diwajibkan atau ditakutkan gitu. Lalu menghindari belajar terlalu lama tanpa jeda. Kalian boleh belajar, kalian boleh mengerjakan tugas itu sekitar 1-2 jam saja. Habis itu kalian istirahat, itu belajar lagi, istirahat, belajar lagi gitu. Biar nggak bosan kalian itu menghadap layar HP terus, atau layar laptop terus, atau menulis terus, atau berpikir dengan keras terus. Jadi kalian itu menjadi terlalu malas untuk belajar karena kalian terlalu lama belajarnya. Yang terakhir itu adalah belajar menyampaikan perasaan kepada orang terdekat. Jadi kalian bisa mengungkapkan atau curhat sama teman-temannya, atau sama saya, atau sama pacarnya juga, sama orang tua gitu. Jadi kayak kalian coba belajar, kalian curhat sama orang terdekat, Kak. Mengeluh aja boleh, itu sangat dibolehkan karena belajar tidak melulu tentang serius gitu. Baik Bu, terima kasih atas masukan dan saran dari Ibu, karena itu bakal membuat kita ingat terus
untuk kedepannya lebih baik lagi kayak gitu. Jadi kita nggak stuck di situ aja, kita bisa berkembang lebih ke depannya lebih baik lagi kayak gitu Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada sanggahan atau masukan yang lain bisa Enggak. banget loh. Dari aku udah sama saya kayak Mbak Ida. Saya juga enggak Bu, saya juga sama aja. Cukup. Terima kasih juga ya untuk sekarang. Untuk kalian saya ingin buat komitmen pribadi buat kalian sendiri, buat diri kalian sendiri itu untuk satu hal yang apa ya, yang kalian yang kalian mau atau kalian tuju itu untuk 1 minggu ini aja. Baik Bu, kalau untuk saya nanti saya mau mendiskusikan sama ketua organisasi saya biar jam belajar kita itu lebih fleksibel kayak gitu. Jadi nggak buang-buang waktu banget kalau berorganisasi. Sebenarnya kan organisasi juga penting untuk sekolah kita juga ya kan Bu. Tapi ya kalau terlalu buang-buang waktu itu sayang juga sama kitanya kalau belajarnya itu tidak maksimal kayak gitu. Nanti saya coba ngomongin lagi sama ketua organisasi kayak gitu Bu. Udah Bu. Kalau saya mungkin bisa belajar malam ini belajar untuk belajar 15 menit, 20 menit gitu. Jadi mengalir ya Bu. Kalau saya sendiri sih Bu, saya akan mencoba bicara baik-baik sama orang tua saya malam ini gitu Bu. Kalau dari saya sendiri, saya akan membuat catatan gitu Bu, yang penting-penting, yang positif-positif saya akan mencatatnya. Terus saya akan mengatur waktu saya belajar dari sebelum jam 9 malam dan agar waktu tidur saya itu tidak terganggu gitu Bu. Oke teman-teman, sudah sangat luar biasa, sangat saya apresiasi sekali bagaimana dengan cara teman-teman menghadapi masalah, mencari solusi masalah tersebut dan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa saya bimbing terlebih dahulu. Bang, saya bangga sama kalian bisa sedewasa ini menghadapi suatu masalah gitu. Nah, untuk sekian sesi kita konsultasi kita sudahi saja. Nanti saya minta minggu depan teman-teman menghadapi saya lagi untuk saya ingin melihat bagaimana proses selama seminggu ke depan, dan minggu depan saya ingin melihat hasil yang kalian berikan gitu. Baik Bu. Dan saya ingin mengecek gimana usaha kalian untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi masalah ini. Jadi jangan ragu jika ingin datang ke saya, ingin konsultasi ke saya, atau ingin ngobrol sedikit dengan saya, itu sangat dibolehkan, sangat saya terima dengan lapang dada begitu. Terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Selamat menyaksikan teman-teman. Maaf ya teman-teman. Selamat menonton. Kalau tidak sempurna karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Allah. Kayak gitu. Dadah.